Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Basuki Sukandaru. Kali ini saya akan membahas latihan penyelesaian soal yang berkaitan dengan arus searah, terutama untuk rangkaian RLC. Langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Berapakah impedansi kapasitor 0,030 mikrofarad jika dihubungkan dengan tegangan RMS 20 kV dan frekuensi 700 Hz? Berapa pula nilai arus maksimum yang mengalir? Mari kita coba selesaikan. Diketahui kapasitor C itu ada 0,030 mikrofarad atau 3 kali 10 min 8 farad. Sedangkan VRMS itu ada 20 kV atau 2 kali 10 pangkat 4 volt. Sedangkan untuk frekuensi itu 700 Hz. Yang ditanyakan di situ ada impedansi kapasitornya dan arus maksimum. Langsung saja kita coba selesaikan. Berarti untuk mencari impedansi Z, karena di sini hanya sebagai fungsi kapasitif, berarti Z sama dengan sebagai XC, di mana nilai XC itu adalah omega kalikan C. Di sini kita harus mencari mencari omega dulu, di mana nilai omega itu sama dengan 2 kali V kali F. Berarti 2 kali 22/7 dikali 700. Kita sederhanakan, maka ini dapat 100, berarti nilainya 4400 per sekon. Maka nilai Z kita dapatkan 1 dibagi 4400 dikali nilai kapasitornya 3 kali 10 min 8. Maka di sini 10 pangkat 8 dibagi 13200 diperoleh hasilnya 7575,75 ohm. Sedangkan untuk mencari nilai IM itu adalah IRMS dikali akar 2. Maka kita harus cari IRMS dulu. Dari apa? IRMS sendiri VRMS dibagi dengan hambatan dari kapasitornya, yaitu sebagai XC. 2 kali 10 pangkat 4 dibagi 7575,75 diperoleh nilainya 2,64 ampere. Baru kita masukkan untuk mencari IM. Berarti di sini 2,64 dikali akar 2 itu setara dengan 1,41. Ketika kita kalikan, ketemunya hasilnya 3,72 ampere. Ini adalah nilai IM-nya. Begitu ya teman-teman. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah rangkaian seri dengan nilai R 1600 ohm, L 400 mH dan C 10 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang frekuensinya dapat diatur. Tentukan yang A frekuensi resonansi rangkaian, yang B
impedansi rangkaian dalam keadaan resonansi. Ini mari kita coba selesaikan. Diketahui ada R itu sama dengan 1600 ohm, sedangkan nilai L itu 400 mili-Henry atau setara dengan 4 kali 10 pangkat min 1 Henry. Sedangkan C itu ada 10 mikrofarad atau setara dengan 10 pangkat min 5 farad. Yang ditanyakan di sini ada A, frekuensi resonansi, yang B ada impedansi rangkaian dalam keadaan resonansi. Langsung kita jawab. Untuk yang A, frekuensi untuk saat resonansi itu besarnya 1/2B kalikan akar L kalikan C. Langsung saja kita masukkan. Berarti 1 dibagi 2 kali 3,14 dikalikan akar, untuk nilai L sama C nya 4 kali 10 min 1 dikali 10 minus 5. Maka hasilnya 1 dibagi dikalikan berarti 6,28 dikalikan akar 4 kali 10 min 6. Maka 1 dibagi 6,28 kali 4 kali 10 minus 3 diperoleh hasilnya 79,62 Hz. Ini adalah frekuensi resonansi. Untuk yang B, frekuensi resonansi terjadi saat syaratnya resonansi terjadi ketika XL itu sama dengan XC. Maka ketika kita tahu rumus Z itu sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC dikuadratkan. Karena ini nilainya sama berarti ini nilainya 0. Maka nilai Z itu tinggal akar R kuadrat. Akar R kuadrat itu adalah R sendiri. Maka nilainya berarti R-nya ada 1600 ohm. Ini adalah nilai dari impedansinya saat terjadi resonansi. Begitu ya teman-teman. Lanjut ke soal yang 3. Perhatikan rangkaian di samping. Besar kuat arus maksimum dari rangkaian adalah. Oke, diketahui ada nilai R sama dengan 12 ohm, ada nilai L sama dengan 0,075 Henry. Terus ada nilai C itu 500 mikrofarad atau setara dengan 5 kali 10 min 4 farad. Sedangkan untuk V sendiri itu ada 26 sin 200 T. Nah, kita tahu V sendiri itu adalah Vm sin omega T. Berarti apa? Ini sebagai Vm dan ini sebagai omega. Maka ketika yang ditanyakan IM berapa? Kita jawab. Kita tahu nilai IM itu rumusnya adalah V maksimum dibagi dengan nilai impedansinya sendiri. Maka kita harus mencari nilai impedansi dulu, di mana nilai impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan.
Untuk mencari Z-nya kita harus juga tahu nilai XL dan XC-nya. Untuk nilai XL itu rumusnya omega kali L. Omeganya sendiri ada 200 dikali dengan L-nya 0,075. Nilainya adalah 15 ohm. Sedangkan untuk XC itu adalah 1 omega kali C. Berarti 1/200 dikali 5 kali 10 pangkat min 4. Di 10 pangkat 4 dibagi 200 kali 5 itu 1000, 1000 itu 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 10 ohm. Baru kita masukkan ke nilai Z-nya. Jadi akar 12 kuadrat ditambah 15 kurangi 10 dikuadratkan. Berarti akar 12 kuadrat itu 144 ditambah 15 kurangi 10, 5 dikuadratkan adalah 25. Maka hasilnya akar 169 itu 13 ohm. Tinggal dimasukkan ke sini. Nilai Vm sendiri adalah 26 dibagi nilai Z 13. Maka ketemu IM-nya adalah 2 ampere. Inilah hasilnya. Lanjut ke soal yang keempat. Rangkaian RLC dipasang secara seri dengan nilai R 425 ohm, L 1,25 Henry dan C 2,5 mikrofarad. Jika omega 400 per sekon serta tegangan maksimum sumbernya 150 volt, tentukan untuk yang A reaktansi induktif dan kapasitif, yang B impedansi rangkaian, yang C arus maksimum pada rangkaian, sedangkan yang D tegangan maksimum pada masing-masing rangkaian. Oke, langsung aja. Diketahui ada R nilainya 425 ohm, sedangkan nilai L 1,25 Henry, sedangkan nilai C itu ada 2,5 mikrofarad atau 25 kali 10 min 7 farad. Sedangkan omeganya ada 400 per sekon, sedangkan Vm itu ada 150 volt. Yang ditanyakan itu mulai dari A itu ada XL dan XC, yang B ada Z, yang C itu ada IM, sedangkan yang D itu ada masing-masing, berarti ada VR, VL, VC. Nah, ini nilainya masing-masing berapa. Langsung saja untuk yang A. Untuk mencari XL kayak tadi sebelumnya, XL itu adalah omega kali L. Berarti omeganya ada 400 dikali L-nya 1,25. Hasilnya 500 ohm. Sedangkan untuk XC itu 1 omega kali C, berarti 1/400 kali 25 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat 7 dibagi ini 400 kali 25, berarti ini adalah 10.000 atau 10 pangkat 4. Maka ketemunya adalah 1000
ohm. Itu untuk yang A. Sedangkan yang B, nilai impedansinya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Maka dengan nilai R itu 425 kuadrat ditambah 500 dikurangi 1000 dikuadratkan. Maka hasilnya 18625 ditambah ini kurang ini berarti 500 kuadrat berarti 25000. Di akar ketemunya 656,25 ohm. Ini hasilnya. Sedangkan untuk yang C itu adalah IM, seperti yang tadi bahwasanya IM itu sama dengan ya VM dibagi dengan nilai impedansinya. Dengan nilai VM sebesar 150 dibagi nilai Z-nya itu 656,25, maka dihasilkan nilai 0,228 ampere. Sedangkan untuk yang D itu tegangan masing-masing rangkaian, berarti ada yang pertama VR. VR itu rumusnya adalah I kalikan ya, berarti IM kalikan R. 0,228 dikali dengan R-nya 425, ketemunya 96,9 volt. Sedangkan untuk yang VL berarti sama, berarti IM dikali dengan XL, berarti 0,228 dikali 500, ketemunya 114 volt. Sedangkan untuk yang VC itu IM dikali dengan XC, berarti 0,228 dikalikan 1000, hasilnya 228 volt. Ya, begitu ya teman-teman. Lanjut soal yang terakhir. Untuk nomor 5, rangkaian seri RC mengandung hambatan 100 ohm dan kapasitansi 1 mikrofarad. Jika tegangan antara dua ujung kapasitor adalah 10 cos dalam kurung 2000 T plus Pi per 6 volt, tentukan A arus yang mengalir, B tegangan antara ujung resistor, yang C tegangan total antara ujung resistor dan ujung kapasitor. Kita ketahui dulu, diketahui ada R sebesar 100 ohm, sedangkan C itu 1 mikrofarad atau 10 min 6 farad. Sedangkan tegangan V itu sama dengan 10 cos dalam kurung 2000 T plus Pi per 6 volt. Seperti yang tadi, berarti ini sebagai apa? Sebagai VM, sedangkan ini sebagai omega. Yang ditanyakan untuk yang A itu adalah arus, berarti I. Yang B itu VR, yang C itu V total. Oke, langsung jawab aja. Untuk yang A, ini adalah I pada kapasitor. Ya, perlu diingat ini adalah kapasitor. Berarti kalau cari I, berarti I itu sama dengan IM cos omega T. Maka kita harus cari apa dulu? Cari IM.
ya, cari IM. Di IM itu sama dengan VM dibagi dengan, karena kapasitor berarti bagi XC. Nah, untuk mencari XC itu adalah 1 dibagi omega kali C. Berarti 1 dibagi 2000, omeganya C-nya adalah 10 min 6. Berarti 10 pangkat 6 dibagi 2000. Hasilnya 500. Tinggal kita masukkan ke sini. Berarti VM-nya ada 10 dibagi dengan XC. XC-nya adalah 500. Maka ketemunya 2 kali 10 min 2 ampere. Nah, perlu diingat pada kapasitor untuk rangkaian RC bahwasanya fase arus mendahului yaitu tegangan sebesar 90 derajat atau bisa sebagai pi per 2. Maka dalam persamaan nanti kita bisa menambahkan, karena arus mendahului berarti harus ditambah. Berarti IM-nya 2 kali 10 min 2 cos 2000 T plus pi per 6 plus pi per 2. Nah, maka kita dapatkan 2 kali 10 min 2 cos 2000 T plus, ketika ini dijumlahkan ketemunya 4 pi per 6. Ini adalah hasil arusnya. Sedangkan untuk yang B itu nilai tegangan pada ujung resistor, berarti VR. VR sendiri rumusnya adalah IM dikali dengan R. Maka ketemunya IM-nya tadi ada 2 kali 10 min 2, sedangkan nilai R-nya ada 100. Maka kita dapatkan 2 volt. Nah, perlu diingat pada resistor, ya, resistor fase arus itu sama dengan fase tegangan, sehingga nilai V itu sama dengan 2 cos, sama berarti ya di sini ya, berarti 2000 T plus 4 pi per 6. Sedangkan untuk yang C itu adalah mencari V total. V total pada ujung rangkaian resistor dan kapasitor, berarti bisa jadi sebagai IM dikali dengan nilai impedansinya, karena total ya, total berarti Z. Maka kita harus mencari nilai Z dulu. Impedansi Z itu sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan akar 100 kuadrat ditambah 500 kuadrat. Jadi akar 10.000 ditambah 25.0000. Maka ketemunya akar 26.0000, hasilnya 500,1 ohm. Maka ketika kita kalikan nilai IM 2 kali 10 min 2 dikalikan dengan nilai Z itu 500,1, ketemunya itu 10 volt. Nah, namun antara beda fase antara tegangan resistor dan kapasitor kita harus mencari beda fasenya antara tegangan dan arus itu menggunakan rumus
tan theta itu sama dengan XC dibagi dengan R. Ini sebagai fase ya, fasenya. Berarti XC nya ada 500 dibagi 100, ketemunya 5. Maka tan theta yang nilainya 5 itu tetanya sekitar 1,373 radian, atau kalau dalam sudut itu sekitar 0,44 pi radian. Maka untuk tegangannya berarti V sama dengan Vm cos omega T. Maka kita tinggal V nya tadi ada 10 cosnya berarti ada 200 T ditambah 4 pi per 6 ditambah 0,44 pi. Maka diperoleh nilainya 10 cos dalam kurung 2000 T plus 0,23 pi, satunya volt. Inilah hasilnya. Itu ya teman-teman, silakan dipelajari. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.